Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Arsina Ditansyah dengan NIM 2002-1050-2010 dari Prodi Teknik Komputer, jurusan Teknik Informatika dan Komputer, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Pada video ini saya akan mempresentasikan studi kasus yaitu mata kuliah keamanan database dengan isi pembahasan yang pertama pengantar materi, kemudian yang kedua jenis-jenis ancaman, kemudian yang ketiga contoh kasus dan penanganannya, dan yang terakhir implementasi keamanan. Yang pertama, pengantar materi keamanan database atau basis data. Definisi keamanan database. Database adalah sekumpulan data dan informasi yang tersimpan secara sistematis. Basis data ini dibutuhkan ketika mengakses perangkat lunak. Keamanan database adalah suatu cara untuk melindungi database dari ancaman, baik dalam bentuk kesengajaan ataupun bukan. Ancaman adalah segala situasi atau kejadian baik secara sengaja maupun tidak yang bersifat merugikan dan memengaruhi sistem. Tujuan keamanan database. Ada sekresi atau confidentiality, informasi tidak boleh diungkapkan kepada pengguna yang tidak sah. Kemudian yang kedua, integrity. Hanya pengguna berwenang yang diizinkan untuk memodifikasi data. Yang ketiga, availability. Penggunaan yang terdaftar tidak boleh ditolak akses. Penyalahgunaan database. Yang pertama, pengambilan data atau pembacaan data oleh pihak yang tidak berwenang. Kemudian yang kedua, pengubahan data oleh pihak yang tidak berwenang. Yang ketiga, penghapusan data oleh pihak yang tidak berwenang. Tingkatan pada keamanan database. Terdapat fisikal, sistem operasi, manusia, dan sistem database. Sistem operasi adalah kelemahan pada SO. Ini memungkinkan pengaksesan data oleh pihak berwenang. Kemudian ada fisikal. Lokasi-lokasi di mana terdapat sistem komputer haruslah aman secara fisik terhadap serangan perusak. Kemudian manusia. Wewenang pemakai harus dilakukan dengan berhati-hati untuk mengurangi kemungkinan adanya manipulasi oleh pemakai yang berwenang. Yang kedua, jenis-jenis ancaman keamanan database atau basis data. Yang pertama, loss of confidentiality atau kehilangan kerahasiaan. Hilangnya kerahasiaan perusahaan akan menyebabkan hilangnya data asing. Kemudian, loss of privacy dapat menyebabkan tindakan ilegal untuk melawan organisasi. Kemudian, loss of integrity menyebabkan data menjadi invalid atau rusak dipertanyakan kejelasan sebuah data yang dikelola organisasi. Kemudian, loss of availability atau kehilangan ketersediaan. 3 contoh kasus dan penanganannya. Beberapa minggu terakhir ini kita disuguhkan berita seputar bocornya data pribadi penduduk Indonesia yang berjumlah 279 juta. Data ini dapat diakses sebuah forum yang teridentifikasi sebagai forum yang banyak menyebarkan konten yang melanggar perundang-undangan di Indonesia, sehingga website tersebut termasuk akun bernama Code sudah dilakukan proses pemblokiran. Dari permasalahan yang berkaitan dengan kebocoran data pribadi penduduk Indonesia, maka diperlukan suatu sistem atau aturan yang digunakan untuk melindungi data pribadi dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sebagai bahan masukan tentunya DPR sebagai wakil rakyat untuk segera membuat undang-undang berkaitan dengan perlindungan data. Akan tetapi, yang tidak kalah penting adalah sebagai masyarakat Indonesia haruslah berhati-hati terhadap data pribadi agar tidak dijadikan konsumsi publik. Sebagai bahan evaluasi pemerintah, maka kejadian tentang bocornya data pribadi penduduk Indonesia perlu ditindaklanjuti dan mencari siapa yang bertanggung jawab terhadap bocor data tersebut. Seperti yang dikutip dari liputan 6, bahwa ada kemungkinan kebocoran data berasal dari BPJS sebagai penyedia layanan kesehatan. Untuk memastikan apakah BPJS yang lalai dalam mengamankan data pribadi, maka kita menunggu hasil klarifikasi dari BPJS Kesehatan dan perlu dilakukan digital dan network forensik pada penyakit ini. Sebagai informasi bahwa data sehat penduduk Indonesia yang bocor didapatkan data sampel sebesar 240 MB. Ini berisi nomor identitas kependudukan atau NIK, nomor HP, alamat email, nomor pokok wajib pajak dan PWP, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, jumlah tanggungan data pribadi lainnya yang bahkan sepenyebar data mengklaim ada 20 juta data berisi foto. Nah, penulis sebagai pakar keamanan siber dan juga dosen di program studi teknik informatika
Universitas Persahabatan, maka perlu dijelaskan bahwa kebocoran data pribadi terjadi karena beberapa hal. Yang pertama, seseorang sering memberikan data pada form yang disediakan baik secara offline ataupun online. Kemudian kurangnya tingkat keamanan sistem informasi pada instansi pemerintah yang membuat data pribadi sehingga mudah dibobol. Jika kedua hal tersebut terjadi, maka bahaya akan menanti kepada seorang yang datanya bocor. Bahaya tersebut yaitu data akan dieksploitasi, misalnya dengan membuat KTP asli tapi palsu dan digunakan untuk kepentingan kejahatan. Misalnya, mengajukan pinjaman atas nama korban. Selain itu, data KTP asli tapi palsu tersebut dapat digunakan oleh pelaku dengan berpura-pura menjadi pemilik KTP dan melakukan kejahatan di sektor perbankan. Dan KTP palsu dapat digunakan untuk membuka rekening bank bodong yang akan digunakan untuk menampung hasil kejahatan. Ketika uang sudah dikuras, pemilik data kelimpungan akan berurusan dengan pihak yang berwajib, sehingga itu bisa juga digunakan untuk mendaftar berbagai layanan secara ilegal. Data kependudukan juga dapat digunakan untuk mendaftar banyak layanan secara ilegal, sehingga jika data ini digunakan sebagai kredensial, maka data tersebut rentan. Nah, keempat, ada implementasi keamanan database. Untuk mengetahui apakah data pribadi kita telah bocor, Komunitas Ethical Hacker Indonesia Aprianto mengklaim telah membuat situs yang dapat mendeteksi data seseorang bocor atau tidak. Website yang dilengkapi tools khusus ini dinamai periksadata.com dan dapat diakses https://periksadata.com. Website ini dapat digunakan untuk melakukan pengecekan apakah data pribadi kita sudah pernah bocor ke publik atau tidak. Jika data telah bocor, maka segera ganti password yang Anda gunakan. Agar lebih aman, gunakan kombinasi huruf, angka, dan simbol di password yang akan Anda gunakan. Aktifkan verifikasi 2 langkah sekarang agar akun milik Anda menjadi lebih aman. Disarankan untuk menggunakan autentikator app daripada SMS. Jika kita merasa kesulitan untuk mengingat banyak password, kita bisa menggunakan password manager untuk menyimpan banyak password. Untuk menghindari kebocoran yang sangat parah, maka kita sempat mendorong pemerintah untuk melakukan rancangan undang-undang perlindungan data pribadi RUU yang diharapkan menjadi solusi mengatasi kebocoran data terus terulang tersebut. Pembahasannya sampai hari ini belum juga diputuskan kapan akan berlanjut. Dan dengan kejadian ini, maka kepolisian segera menindaklanjuti kasus kebocoran data pribadi jutaan warga di sebuah forum online tersebut. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.